Edi Sucipto atau Tan Chong Liam lahir di Yogyakarta 29 April 1948. Bungsu dari 9 bersaudara ini lahir dari pasangan Tan I Liat dan Chia Signio. Meski hidup dalam kesederhanaan, keluarga ini selalu merasakan kebahagiaan. Menghabiskan masa kecilnya di Beranjangan nomor 24 Semarang, Edi kecil belajar dari orang tuanya bagaimana bertahan dari sulitnya hidup saat itu. Dengan kerja keras, kreatif, dan disiplin. Siapa sangka kelak hal itu membantunya bertahan dari penyakit kanker yang dialaminya berulang-ulang. Menikah dengan Daisy Dianasari, T. Siolan, Edi Sucipto merasakan betapa hebat istrinya mendampingi di saat-saat sulit menghadapi kanker, penyakit yang 3 kali datang dan hampir merenggut hidupnya. Ajaibnya, ia bisa bertahan dan berhasil sembuh dari penyakit tersebut. Edi Sucipto pun menuliskan kisah hidupnya dalam sebuah buku yang berjudul Kanker Tak Menghalangi Langkahnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Saksikan dalam tayangan berikut ini. luar biasa Bapak Ibu dari tempat masing-masing. Sampai ke tempat ini, saat kita mulai acara ini dengan menyanyikan satu pujian, Bertemu Dalam Kasih. Bertemu dalam kasihnya,
Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama-sama ingin merayakan hari yang istimewa ini dengan suatu pujian bersama dan juga kebaktian bersama. Dan kiranya semua akan menjadi berkat bagi kesemua orang yang hadir di dalam gereja ini ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini, dan biarlah Tuhan jadikan semua ini perkara yang benar-benar akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Edi Sucipto yang boleh mempercayakan untuk menyampaikan renungan singkat pada pagi hari ini dalam acara launching buku dari Bapak Edi Sucipto. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya memberikan satu judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Kunci Hidup Sukses ala Pak Edi. Nampaknya bukan seperti itu, bukan kunci hidup sukses ala Pak Edi, tapi kunci sukses hidup ala Pak Edi. Yang pertama itu lebih berbicara mengenai keberhasilan-keberhasilan, ya, mengenai pencapaian-pencapaian yang dapat diraih seperti itu. Tetapi kita tahu bahwa pencapaian dan keberhasilan seorang yang satu dengan yang lain pasti berbeda. Dan kalau kita mau meniru pencapaiannya Pak Edi, ya belum tentu bisa. Tetapi kalau bicara kunci sukses hidup ala Pak Edi, itu lebih berbicara mengenai bagaimana kita bisa belajar dari keberhasilannya Pak Edi menjalani hidup bersama Tuhan di tengah-tengah tantangan, ancaman yang mungkin tidak mudah. Itu poin saya di situ. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, membaca buku Pak Edi cukup memberi pencerahan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, tema renungan kunci sukses hidup ala Pak Edi bermaksud mengajak kita semua belajar kesuksesan dan keberhasilan Pak Edi Sucipto dalam menjalani hidup. Bagaimana Pak Edi sukses menjalani hidup dengan penuh sukacita, ya, dan damai sejahtera, baik di dalam keluarga, di dalam pelayanan, pekerjaan, maupun dalam pergumulan menghadapi penyakit yang ganas. Itu kita mau belajar itu Bapak Ibu, bagaimana Pak Edi bisa sukses hidup bersama Tuhan dalam menjalani tantangan kehidupan yang luar biasa. Tujuan Pak Edi membuat buku ini adalah untuk membagikan pengalaman suksesnya itu berjuang menjalani kehidupan bersama Tuhan. Kunci sukses hidup ala Pak Edi. Prinsip yang pertama adalah siap, mau. Wah, itu luar biasa. Dan saya akan meneladani Pak. Pak Edi itu mau dulu baru mampu begitu. Itu yang luar biasa Bapak Ibu, prinsip yang luar biasa. Tidak menolak terutama pelayanan kepada Tuhan. Enggak tolak itu. Yang penting mau dulu, nanti mampu itu ditambahkan oleh Tuhan. Tapi nyatanya Tuhan percayakan tugas yang luar biasa itu. Ketua PSDM, ya, sumber daya manusia di Sinode, perwakilan ketua di Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana, kemudian menjadi perwakilan sinode di Mennonite World Conference. Dari yang paling kecil, tim kecil-kecil, perumus ini dan itu, ketua majelis, hingga perwakilan di Mennonite World Conference. Kemudian dari pekerjaan Bapak Ibu, dari pengawas kenek tukang, kalau saya nggak salah,
betul ya Pak? Sampai terus meningkat hingga general manager, hingga managing director. Wow, dari ngawasi kena tukang, Bapak Ibu ya, sampai direktur gitu ya. Semua itu dimulai dari sikap yang selalu, tadi prinsip pertama, siap dan mau menerima tugas dan tanggung jawab dan kepercayaan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika dijadikan ketua sinode, Pak Edi telah bergumul serius. Ya, nggak mudah untuk menerima jabatan sebagai ketua sinode. Ketika saya baca tulisannya beliau, ya beliau bergumul serius karena ada dua hal. Pertama, beliau menyadari kemampuan bahasa Inggrisnya kurang, begitu. Padahal untuk jadi ketua sinode bahasa Inggrisnya harus bagus, gitu katanya. Terus yang kedua, nggak punya latar belakang teologi. Pak Edi, Bu Desi bergumul sangat berat dalam hal itu dan akhirnya mantap, terima. Karena prinsip itu tadi, siap dan mau, siap dan mau. Sikap ini nampaknya, ya Bapak Ibu, kemudian menjadikan beliau sampai di tingkat pelayanan internasional di Mennonite World Conference. Sikap Pak Edi itu, Bapak Ibu, nampaknya beliau menanggapi firman Tuhan yang selalu menjadi rema di dalam hidupnya di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu yang beliau pegang teguh. Siap dan mau menerima tugas pelayanan dan tanggung jawab yang lebih besar merupakan upaya Pak Edi untuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang menarik Bapak Ibu. Prinsip yang kedua adalah bereskan, jalankan. Apa Bapak Ibu? Bereskan, jalankan. Kalau sudah siap dan mau, maka jalankan dengan maksimal. Wah, itu prinsipnya Pak Edi. Luar biasa. Kunci sukses hidup yang kedua ini adalah jalankan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Dan nampaknya ini juga sebuah tanggapan dari firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 yang mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Dan kemudian prinsip yang ketiga adalah pembelajar yang kritis. Pak Edi itu seorang pembelajar. Dia nggak malu belajar pada siapa saja, bahkan belajar kepada bawahannya. Dia mau belajar dari siapa saja. Pembelajar yang baik, pembelajar yang kritis, rendah hati, dan bersedia melakukan otokritik. Itu yang luar biasa. Melakukan otokritik, kritik terhadap diri sendiri. Hingga kemudian beliau bisa menyimpulkan sakit kankernya itu kenapa. Beliau cari-cari, kok bisa kena kanker kenapa begitu ya. Kenapa kankernya itu? Beliau menyimpulkan karena gaya hidupnya yang kalau bahasa saya Pak, bahasa Jawa, sepaneng gitu ya. Suka sepaneng gitu ya. Atau stres dalam jangka waktu yang lama. Kunci sukses hidup ala Pak Edi yang ketiga adalah mau belajar dan bersikap kritis sesuai dengan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan yang terakhir adalah prinsip berserah pada Tuhan. Ya. Iman Pak Edi itu kuat dalam hidupnya, bisa melihat peran atau karya dan campur tangan Tuhan demikian luar biasa. Jika sudah berencana, lalu serahkan pada Tuhan. Setelah itu jalani dengan mantap. Wah, itu luar biasa. Pengalaman kisah mau berwisata ke Amerika, ya, bersama dengan ibu. Udah direncanakan bertahun-tahun, lalu berangkatlah. Di tengah perjalanan ada kabar dari Indonesia bahwa terjadi kerusuhan, anak ditinggal. Khawatir, ini pulang enggak? Pulang, padahal kita sudah merencanakan lama. Ini kan juga kehendak Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya tetap mantap jalankan. Dan betul, penyertaan Tuhan luar biasa. Meskipun kaca rumah di Semarang pecah, tetapi semuanya selamat. Ya, semua selamat. Itu luar biasa. Pak Edi semakin belajar berserah sepenuhnya kepada Tuhan manakala mengalami 3 kali sakit yang luar biasa. Karena ia menyadari sakitnya karena ritme hidup yang dijalani sebelumnya. Ya, tadi
sepaneng mungkin situ ya, stres yang berkepanjangan kalau istilah beliau. Ya. Beliau menyadari kesembuhannya itu oleh karena Tuhan, karena mukjizat Tuhan. Beliau menyadari bahwa kesembuhannya karena kuasa doa. Itu yang luar biasa. Beliau betul-betul berserah pada Tuhan. Ia ditunjukkan mujizat Tuhan, merasakan kuasa Tuhan bahwa kesembuhannya adalah dari Tuhan. Hingga dokternya pun heran penyakitnya bisa sembuh. Padahal pasien yang sama, kesaksian beliau, pasien yang sama dengan kondisi yang serupa diberi obat yang sama mengalami kegagalan. Kalau rumah sakit Singapura atau rumah sakit Darmais tempat beliau berobat, beliau pahami sebagai tangan Tuhan yang menyembuhkan. Ya. Prinsip berserah kepada Tuhan memampukan Pak Edi yang sebelumnya takut dengan kesakitan, rela menghadapi kesakitan dan penderitaan yang luar biasa akibat proses kemoterapi. Jadi kunci sukses hidup ala Pak Edi yang keempat adalah berserah penuh pada pemeliharaan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dalam Tuhan ada kekuatan. Seperti di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua. Sungguh saya senang Bapak Ibu dan Saudara bisa hadir memenuhi undangan dari Bapak Edi Sucipto. Bukan satu kebetulan kalau launching bukunya Pak Edi pada hari ini diadakan di GKMI Semarang. Pak Edi dan keluarga sebelum pindah ke Jakarta, beliau bersama keluarga bergereja di tempat ini. Saya mengenal Pak Edi ya sekitar tahun 1978, 1979 sekitar itu. Bergereja bersama-sama di GKMI Semarang ini. Sungguh satu hal yang sangat-sangat menurut saya campur tangan Tuhan sehingga acara launching ini bisa diadakan di tempat ini. Bapak, Ibu dan Saudara, saya nanti akan mengundang Pak Edi Sucipto untuk naik ke atas. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi. Senang ya acara ini boleh berlangsung dan Pak Edi pagi ini sehat sehingga boleh mengikuti acara ini dengan baik. Ini semua karena berkat Tuhan. Pak Edi, tentu yang pertama yang ingin saya tanyakan itu adalah apa sih tujuan Bapak dan harapan Bapak menerbitkan buku ini? Itu yang pertama supaya teman-teman semua bisa mendengar gitu Pak Edi. Selamat pagi teman-teman. Ya. Kalau saya ngobrol dengan teman tentang kesaksian hidup saya yang sebenarnya saya ini bukan apa-apa. Ke sekolah SMA aja tidak nyampe kok. Mau macam-macam gitu. Lalu kalau saya omong dengan teman, kemudian teman ini mengatakan, hidupmu itu sepertinya gampang gitu. Karena Tuhan sudah menyediakan. Hidup saya memang tergantung Tuhan. Nah, kalau gitu, berapa orang yang sudah dengar tentang ceritamu? Kalau kamu dengar cerita, memberitakan cerita-cerita gini, kan sedikit saja orang yang mendengar ceritamu. Bagaimana kalau kamu bukukan, di mana menjadi kesaksian hidup dan banyak orang bisa mendengar itu. Lalu saya berpikir saya mendekati 70 tahun. Dan firman Tuhan mengatakan kalau 70 tahun lewat itu berarti bonus. Nah saya kan belum dapat bonus, sudah sakit-sakitan. 2 tahun menjelang 70 tahun itu saya mulai sakit. Kaki lemah. Dan sampai sekarang ini
tidak ada yang tahu penyakit saya itu apa. Saya periksa macam-macam. Jadi saya merasa benar juga ya, kalau nanti saya meninggal dipanggil Tuhan, yang cerita lagi siapa gitu. Tidak ada. Jadi ya udahlah, saya bikin gini supaya banyak orang yang bisa membaca, mendengar, mengerti. Padahal sebetulnya itu semua adalah kuasa Tuhan, bukan kemampuan saya, karena saya ini sebetulnya tidak ada apa-apanya. Gitu. Ya, jadi Pak Edi ingin menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Pak Edi itu waktu pertama sakit, dia bertanya-tanya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Pertolonganku ternyata datangnya dari Tuhan. Pak Edi pertama kali ragu, kemudian dia mantap, ternyata betapa besarnya kuasa doa itu. Nah, itulah yang ingin diceritakan oleh Pak Edi tadi. Pak Edi berkata, yang ingin diceritakan kepada kita semua, kalau tidak dibukukan, sedikit yang mendengar, dia ingin tahu bahwa kamu jangan ragu-ragu bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Ya, itulah yang ingin Pak Edi katakan, karena yang ada di bukunya itu bukan teori. Apa yang sudah Pak Edi alami, itulah yang dituliskan, dituangkan di buku itu. Baik Pak Edi, yang kedua yang ingin saya tanyakan. Di buku ini Pak Edi itu bercerita banyak. Ya, bercerita tentang masa remajanya Pak Edi, tentang bagaimana pendekatan Pak Edi kepada Bu Desi, tentang keluarga Pak Edi, tentang pelayanan Pak Edi di Jakarta, kemudian di PIPKA, di Sinode, dan di mana-mana, juga tentang pertemanan yang sangat mengasihkan. Banyak teman-temannya yang hadir pagi ini, saya senang sekali. Itu Pak Edi sangat mengutamakan pertemanan. Tapi mengapa judulnya seolah-olah itu berfokus pada kanker saja? Nah, mungkin Pak Edi bisa menceritakan sedikit latar belakang pemilihan judul buku ini gitu Pak. Waktu pemilihan judul memang agak bingung, karena pokoknya nulis dulu kesaksian itu, setelah nulis banyak gitu. Jadi saya pertama kali kalau sharing itu memang soal kanker. Tapi begitu bicara soal mulai menulis buku, saya coba flashback. Ternyata perjalanan saya itu tidak mudah. Bukan hanya kanker, banyak positif, dan Tuhan itulah yang menolong saya. Kemudian saya coba semuanya nulis. Setelah semuanya nulis, jadi sak gebeng begitu. Soal kanker cuma 2-3 kali saja, yang lainnya juga banyak. Lalu judul kita mencoba menyusun apa judulnya bersama Pak Pol, karena dia yang menulis, saya hanya cerita dan direkam, dan kemudian dia menulis kembali ke saya, dan kemudian diedit oleh Desi. Dari pengalaman cerita kesaksian ini, kita merasa bahwa kalau begini biasa, ini begini biasa, Tuhan menolong ini biasa. Tapi kanker yang saya alami ini, orang bisa mengatakan biasa, tapi saya bilang tidak. Karena misalnya yang pertama, kanker di sini disebutkan 3 kali 4 dan kali 1,3 cm di atas lidah dekat pita suara. Dokternya mengatakan, "You kok tidak terganggu makan liur dan sebagainya?" Saya bilang enggak. Kedua, dokternya itu mengatakan begini, "Ini kanker lidahmu lu jenis yang ganas. Kenapa berhenti di situ? Penjualan itu kenapa berhenti di situ saja? Jenis ini harusnya menyerang ke paru." Di situ saya kaget. Ini kalau tidak Tuhan yang menolong saya, tidak bisa ini. Berhenti di situ. Sampai ada 7 dokter yang mewawancarai saya, sepertinya dalam persidangan begitu. Mereka tanya, "You ngerokok? Enggak. Arak? Tidak. Makanan panas? You telen? Enggak. Ini tidak. Kok bisa?" Aku enggak tahu. Jadi itu yang pertama. Kedua, judul sakit itu akan menarik perhatian dari orang yang karena ada yang sakit kanker
dan khawatir dan takut akan pengobatan atau proses-proses pemeriksaan yang lainnya tentang kanker ini. Sepertinya mengerikan. Nah, itulah kemudian kita pilih judul itu. Memang sakit kanker mengerikan, pengobatannya juga menyakitkan, menderita, ya. Tapi buat saya ada harapan untuk disembuhkan. Dan kalau mau, Tuhan akan menolong. Itu, Pak. Terima kasih Pak Edi. Beri tepuk tangan dong untuk Pak Edi. Iya. Ya, untuk kemuliaan Tuhan bagaimana luar biasanya ya. Sampai dokter yang menangani di Singapura berkata, yang di atas itu menolong kamu. Tidak percaya kok bisa bersih pada waktu dilihat. Itulah makanya kanker ini diangkat sebagai judul buku. Bapak, Ibu, dan Saudara, sangat menarik. Pak Edi itu bukan latar belakang Kristen, bukan. Sembayangan, bahkan dia yang terakhir itu karena kedua kakak yang laki-laki itu sudah menikah dan jadi Kristen, diharapkan Pak Edi itu yang melakukan sembayangan. Nah, apa yang terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara? Di sini hadir saksi hidup dan pelakunya Pak Andi. Nah, begini, pada waktu pernikahan Pak Edi itu berangkat dari Semarang, kan mobil pengantin itu diiringi dengan mobil-mobil yang lain ke Jepara. Bu Desi itu di Jepara. Nah, mau ketemuan gitu ceritanya. Mobil pengantin tentunya di depan. Pak Andi sebagai sahabat, sebagai teman itu ikut mengiringi. Dia mungkin nomor 5 apa nomor 6. Tetapi apa yang terjadi? Ketika sampai di daerah Gajah sana, Gajah Demak itu, mobilnya pengantin itu Pak Andi lihat dari belakang. Waduh, payah. Keluar asapnya. Dan akhirnya minggir mobil itu, dan semua mobil yang mengikuti itu mengiringi yang ikut minggir. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Edi adalah, ini mobil pengantin, mobilnya Mercy yang terkenal, dipersiapkan dengan baik, mogok. Nah, pada waktu itu perasaan Pak Edi seperti apa dan filsafatnya seperti apa menghadapi hal ini gitu ya, yang bukan berlatar belakang Kristen menghadapi kenyataan seperti ini. Ya, dulu saya ibadahnya di Kelenteng karena Papi mengajak ke sana. Saya kalau ibadah di Kelenteng itu, kalau sembahyang, setelah sembahyang taruh ikan Yosua begitu, saya mundur dulu beberapa langkah, kemudian baru keluar dari ruangan itu atau dari area itu. Kenapa begitu? Saya menghormati orang tua saya menghormati leluhur. Lalu sekarang saya menjadi orang Kristen. Tuhan itu segala-galanya menurut saya. Dari kalau tua pekong saja saya begitu hormatnya, sampai selesai sembahyang saya mundur dulu dan membungkuk sedikit begitu menghormat dengan tua pekong, apalagi dengan Tuhan. Itulah yang kemudian menjadikan saya motivasi. Saya harus membayar ketertinggalan saya selama ini. Karena saya tidak pernah ikut komisi minggu, komisi pemuda dan sebagainya. Dan di sini minta supaya saya menjadi orang Kristen, saya bilang tidak mungkin. Karena saya harus memimpin sembayangan. Saya kemudian minta izin sama Mami, dan Mami mengatakan, ya ora iso, anak lanangnya tinggal kowe, nabi emi, ya wis engko ndelok lah, begitu. Dan saya tidak bicara lagi sama Mami. Beberapa bulan kemudian Mami manggil saya dan kemudian mengatakan, kalau emeh jadi Kristen silahkan, nanti yang lainnya diteruskan oleh tajikmu. Nah, ponakan saya hadir juga di sini, yang sekarang juga menjadi Kristen, akhirnya ponakan saya ini. Nah, minta jadi Kristen, padahal saya sembayangan. Kenapa saat itu saya tidak memilih teman yang Konghucu saja dan kemudian kawin? Di sini saya tinggalkan. Atau di sini juga berpikir begitu. Aku teko cilik sampai sekarang Universitas Satya Wacana koncoku kabeh Kristen.
Dan mungkin nggak sombong dalam tanda kutip, senyenangnya aku ya mungkin Desi berpikir begitu ya. Tinggalkan Edi kemudian nyopot salah satu kan ya selesai juga persoalannya. Tapi kenapa dia tunggu saya dan kenapa saya juga tunggu dia? Ya tetap saya punya teman yang lain lah. Tapi tidak usah bilang sama Desi ya. Ya itulah perjalanan hidup kita. Jadi yang pertama kita pikir gitu. Tapi kemudian teman saya Andi ini datang ke tempat saya waktu mogok di sana, numpak mobilku baik. Loh, nah mobilmu sama baik sini. Aku tok dewean nyetir. Itulah pertama kali yang saya rasakan pertolongan dari Tuhan. Begitu ada masalah yang saya hadapi itu apa? Kegagalan lebih dulu. Yang saya pikir, waduh, orang itu kawin Mbak Desi itu. Itu yang muncul dalam pikiran pertama saya. Tapi kemudian ada penolong. Sepertinya, saya yakin itu Tuhan menolong. Mobil dipersiapkan. Pas Pak Andi ini kosong. Terus kalau sekarang tadi ada yang bicara firman Tuhan tentang saya kritikal, saya juga evaluasi. Saya memaknai setiap peristiwa. Kenapa Pak Andi bisa tidak ada yang lain untuk ikut ke dia? Dia ini menikah dengan adik sepupu saya. Dan baru 1 tahun sebelumnya menikahnya. Jadi orang baru di lingkungan kita. Belum banyak yang kenal. Ora wani saudara atau famili saya itu kok tak nunut kowe ya. Ini suatu kebetulan. Ya tapi itulah Tuhan mengatur. Coba dia sudah menjadi mantu agak lama begitu, sebagai yang kenal. Mungkin cewek saya ya butuh melu ini kok dari dewean kok. Ya wes aku melu ya. Misalnya begitu. Jadi melihat peristiwa itu saya merasa ada halangan, tapi Tuhan menyiapkan solusinya. Tinggal kita mau lihat atau tidak. Kita memahami tidak? Mata rohani kita memahami tidak bahwa Tuhan sudah menyiapkan. Tinggal kita lihat tidak. Nah itu yang saya rasakan. Saat itu saya merasa terpikir, orang untuk kawin Mbak Desi, ini datang gini, loh iso, ya. Kemudian kita boyongan termasuk kain merah yang di mobil itu dipindahkan ke sana. Itulah yang saya rasakan pertolongan Tuhan yang pertama kepada saya. Dan itu sangat bersejarah bagi saya. Ya. Luar biasa ya. Kalau Tuhan Yesus itu membuat mukjizat pertama di pernikahan di Kana, maka untuk Pak Edi Tuhan Yesus juga membuat mukjizat di pernikahannya ya. Bagaimana ketika mobilnya mogok disediakan mobilnya Pak Andi Lumenggo. Tolong Pak Andi boleh berdiri, ini ya pelakunya ya sekarang hadir ya. Nanti boleh lihat fotonya di sini dengan mobilnya. Terima kasih Pak Andi. Ya, itu Pak Andi yang pakai mobilnya. Mobilnya Mazda. Pada tahun 76 tuh belum banyak mobil pakai AC. Apalagi Mazdanya itu kecil, Mazdanya Pak Andi ya, tapi dipasangi AC oleh Pak Andi. Itu yang luar biasa. Tuhan itu sangat baik. Ya, baik. Tadi Pak Edi saya nyinggung-nyinggung soal Pak Andi. Pak Edi tadi sudah menyebutkan juga soal Bumike, adik sepupu Pak Edi. Tapi kali ini saya juga nyinggung Bumike waktu ketemu, wah saya senang di satu pagi di satu hotel gitu ya, saya wawancarai Bumike. Bumike itu bilang gini Pak Edi, waktu ketemu saya baru saya wawancarai, toh Cong Liam tuh bejo untuk Desi, ya, bilang gitu, ada orangnya dan itu saya catat di sini persis kata-katanya. Sekarang Pak Edi sudah menikah dengan Bu Desi itu 41 tahun lebih, hampir 42 ya Pak. Yang ingin saya tanyakan, apakah Pak Edi itu betul-betul merasa bejo dapat Bu Desi gitu, merasa beruntung Pak? Monggo Pak diceritakan. Apa yang dia katakan betul, saya bejo dapat Desi ya. Tapi firman Tuhan mengatakan pasangan itu sepadan. Jadi apa Desi ora
luwih bejo untuk aku. Ya toh? Ya itulah, kalau firman Tuhan mengatakan sepadan, itu berarti saling, pasti. Saya pasti punya kelebihan yang mungkin saya sendiri juga tidak tahu gitu. Tapi disi apa istilahnya bahasa Jawa nih, ngesrek kok piye ora ngerti aku. Tak anteni lagi lah. Suatu saat akan jadi Kristen. Nah, dia juga berdoa kepada Tuhan sendiri minta konfirmasi apakah pacar saya ini adalah calon suami saya. Ya. Tapi dia kemudian memberi konfirmasi pada saya adalah sesudahnya. Jadi apa yang dikatakan Mike kepada saya tentang bejo itu benar. Contoh yang saya alami benar-benar menjelang 70 tahun itu menurut saya itu halangannya banyak menurut saya. Karena firman Tuhan mengatakan 70 tahun adalah usia yang Ya, 70 sampai 80 tahun, Pak. itu lewat 70 baru bonus ya Pak ya. Sebelum 70 tahun itu saya merasa apa saya bisa dapat bonus. Wong sakit-sakitan begini. Saya merasa mungkin tidak sampai 70 tahun usia saya. Betul-betul sakit. Dan kalau sakit itu saya bisa nangis di hadapan Tuhan. Betul-betul nangis. Istilah saya bahasa Semarangannya itu apa? Sesungguhan apa gitu. Benar. Sesungguhan. Sampai saya nyiapkan 2-3 handuk kecil di sekitar saya. Tempat tidur. Suatu saat saya pernah marah sama Desi. Nah, orang sakit gimana? Seluruh badan sakit. Jalan sakit, jalan harus dituntun. Jalannya bisa goyang-goyang begitu. Dalam kondisi ekonomi emosi tidak stabil. Ya. Desi salah sedikit saja saya marah. Suatu saat saya marah dan badan saya semua kesakitan. Besok siangnya dia masih melayani saya, memberi obat, care saya dan sebagainya. Di situ memang saya nangis kepada Tuhan. Katanya saya tidak ada penyakitnya. Lah kok kesakitan? Bagaimana ini? Orang sakit kesakitan wajar. Orang sehat kesakitan. Kenapa ini? Terus saya bilang sama Desi yang memberi obat saya untuk minum. Des, dekat sini gitu. Kemudian saya rangkul. Kemudian saya katakan pada Desi, sorry ya, aku kemarin marah ambil kowe. Dan kemudian saya nangis. Di hadapan Tuhan dan di hadapan Desi. Ini benar. Sakit itu hilang, sekujur tubuhku itu sakitnya itu hilang. Bahwa masih kemeng-kemeng itu wajar, tapi aku tidak nangis lagi. Di situ kalau saya dikatakan aku bejo untuk Desi enggak, sangat bejo. Sangat bejo Desi. Dia yang membawa saya kepada Tuhan. Tuhan itu luar biasa kasihnya, sungguh luar biasa. Jadi kita jangan menyimpan dendam. Kita jangan sakit hati pada orang lain. Kita jangan marah pada orang lain. Kasihilah sesamamu. Itulah yang kemudian saya praktekkan sampai hari ini. Bahwa saya tidak ada penyakitnya. Tetapi ada anak saya mengatakan bahwa papi ini karena tidak pernah ototnya tidak pernah dilatih. Dan kemudian saya pergi ke fisioterapi sudah 6 kali dan ada perbaikan. Coba toh, kalau berpuluh tahun saya tidak pernah bisa berkeringat. Aneh kan? Tapi setelah fisioterapi saya bisa berkeringat. Jadi sekarang Tuhan menolong saya itu banyak hal. Jadi betul ya betul lah. Tapi seperti kata firman Tuhan tentang sepadan itu saya juga yakini. Ada kebersamaan yang di dalam saling itu tadi. Ya. Terima kasih Mika. Ya.
Mungkin Bu Mika berdiri di tempat, iya, supaya dikenal, disebut namanya Bu Mika itu yang mana? Iya, itu Bu Mika, ya. Adik sepupu dari Pak Edi. Baik, sebagaimana janji saya tadi, sekarang saya mau memberi kesempatan kepada teman-temannya Pak Edi, Bapak Ibu semua. Iya, saya tidak bertanya mengenai penyakit ini, tapi tentang pelayanan beliau. Ya, salah satu yang saya kagumi dari Pak Edi, salah satu di antara sekian banyak, beberapa sudah saya tulis di dalam buku, tapi salah satu yang saya cukup kagumi, saya bersama dengan Pak Edi pelayanan itu sejak tahun 81, tadi disebutkan di pos Cideng ya, itu pos yang saya gembalakan, cikal bakal GKMI Pengharapan, GKMI Anugerah, maaf. Yang saya kagumi itu orangnya itu geleman. Oh ya. Mauan lah kira-kira. Ya. Geleman, mauan. Padahal itu kan, ya ini dalam soal pelayanan bukan yang lain-lain. Dikai pelayanan opo wae iku gelem. Iya begitu, tadi sudah disinggung oleh Pak Firman ya. Mau, pokoknya mau. Soal mampu itu soal kedua, pokoknya mau dulu begitu. Ini memang sebetulnya prinsip Alkitab juga demikian ya. Jadi Tuhan tidak pernah memanggil murid-muridnya itu mampu, tidak, tapi mau dulu baru Tuhan memperlengkapi. Dan itulah rupanya yang dianut oleh Pak Edi. Where there is a will, there is a way. Ya, jadi ada kemauan, ada jalan. Tuhan yang menyediakan. Dalam buku yang ditulis ini saya sebutkan talentanya itu pas-pasan. Ya. Tapi yang pas-pasan yang ini kalau diserahkan kepada Tuhan seperti Pak Firman tadi, berkembanglah begitu kira-kira. Nah pertanyaan saya, apa yang menjadi motivasi? Apa yang menjadi dorongan? Kok geleman itu loh? Apa punya motivasi, ambisi? Tapi saya mengucap syukur bahwa waktu itu saya tidak jadi. Kalau jadi, wah mungkin malah puji Tuhan bahwa tahun 99 saya menolak, lalu tidak lama kemudian saya dipilih untuk ke Bali begitu. Ceritanya jadi lain kalau seandainya begitu saya mau. Ya jadi balik lagi pertanyaan saya, apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi dorongan dan apa yang Pak Edi harapkan? Ya. Memang ya. Saya melihat ada benang merah di situ ya, tentang bagaimana. Terima kasih. Ya. Baik, Pak Edi bisa menjadi teladan atau mungkin menjadi motivasi bagi kami, karena biasanya orang kalau disuruh ikut melayani ora iso aku, ora iso pengalaman, sing liyane wae begitu. Tapi beliau ini luar biasa, gelem, mau. Ya Pak Edi silakan dijawab. Oh, satu langsung jawab ya. Satu. Oke. Ini waktu saya jadi ketua majelis pertama di GKMI Jakarta. Ini yang nulis Ibu Wanda. Dia masih ingat bahwa Pak Edi sering mengucapkan kalimat standing. Kita harus punya standing, begitu. Nanti baca di kesaksiannya Bu Wanda, dia bagaimana dia mengenal saya. Standing itu maksud saya begini, kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan dan Roh Kudus ada di dalam diri kita, sebetulnya kalimatnya itu adalah aku tidak takut apapun. Harusnya kan begitu. Nek kowe bener ngaku kowe sebagai orang Kristen, kowe tidak harus takut dengan apapun. Tuhan pasti menolong kita, wong kowe anake. Ya. Itu soal standing. Sampai akhirnya beberapa kali Bu Wanda ikut rapat dengan saya, kemudian dia memahami apa itu arti standing dan dia kemudian menulis. Ketika kita benar-benar sebagai orang Kristen dan kita betul-betul mengaku sebagai anaknya, pasti ada Roh Kudus di dalamnya. Aku kayak gembor kok. Hei Roh Kudus tolong saya, Tuhan tolong saya. Very easy. Nek kowe muni wong Kristen tapi tidak ada Roh Kudus, kamu akan mengatakan seperti kata tadi, aku ora iso.
misalnya begitu. Ayo ora duwe Roh Kudus piye? Ngakune wae wong Kristen. Ya. Nah, itu yang pengertian saya. Kedua, aku neng udah kelenteng wae sembayang, bar sembayang aku iso mundur sik kok, begitu hormatnya kok. Lah saiki kok mbek Tuhan, apa tidak harus lebih hormat? Ya memang jadi geleman, Pak. Aku dijutuke mbek disi ya geleman ngono, Pak. Ya ternyata memang betul gitulah. Jadi saya merasa saya tertinggal karena tidak ikut sekolah minggu, tidak ikut komisi pemuda. Saya ikut komisi pemuda itu baru belakangan, nganter disi dan jemput di GKI Semarang ini waktu masih di belakang. Begitu disi mengatakan masuk gereja, masuk, oh tidak apa-apa, bukan orang Kristen tidak apa-apa. Saya masuk itu dari belakang, tahu gak? Bukan dari depan, dari belakang. Pak Bajang masih ingat ya kan, ada jalan dari belakang, Pak Samuel juga masih ingat. Saya pasti dari belakang. Tidak pernah ikut komisi pemuda. Terus saya perhatikan meskipun dari belakang, ternyata pemuda-pemuda di GKMI Semarang ini agak sih ganteng juga ya. Dan disi ora tak kancani aku dulu nggone komisi pemuda. Kira-kira ngerti itu akibatnya apa ya kan? Kan bisa merepotkan saya gitu. Jadi akhirnya saya masuk ke komisi pemuda, tapi hanya beberapa saat. Nah, justru karena saya merasa ketertinggalan itu tadilah, dan saya merasakan berkat Tuhan Yesus itu luar biasa. Kenapa sampai umur 29 tahun mau merit baru dibaptis? Itu yang saya sesalkan. Sehingga saya mengejar ketertinggalan itu. Ya, jadi ini geleman, Pak. Karena gelem ini gelem itu akhirnya adalah kita diproses oleh Tuhan. Aku ora iso ya. Tapi gelem, ya gelem. Karena di situ proses pembelajaran. Saya itu sekolah hanya sampai SMA 2 saja. Jadi rapot saya SMA 1 punya, ijazah SMP punya. Setelah itu nothing. Jadi sepertinya aku orang tidak berguna begitu. Ada kesempatan belajar? Iya. Ada beberapa teman saya di sini yang SMA juga. Bahkan ada teman saya yang SD hadir di sini juga. Nah sekarang kalau dikatakan kembali kepada pertanyaan Pak Yahya, karena kesempatan geleman itu tadi, setiap diberi tugas, saya merasakan ada proses pembelajaran buat saya lagi. Tuhan lagi membentuk saya menjadi manusia seutuhnya. Itulah yang saya alami karena proses pembelajaran ini, karena geleman itu tadi, Pak. Ya, makasih. Ya, terima kasih Pak Yahya. Bapak Ibu nanti silahkan baca bukunya, Bapak Ibu nanti terima buku ini, satu keluarga satu. Yang menarik adalah Pak Yahya itu bilang begini, nanti jangan tanya Pak Yahya, baca bukunya aja. Pak Edi itu bondonya cuma 2, 1 bonim dan 2 bonek. Apa itu? Silakan temukan jawabannya di buku ini. Iya. Baik, sekarang Pak Iwan nomor 2, silakan. Ya, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi pada Pak Edi karena sudah sepuh senior dan mau membagikan pengalamannya yang sangat berharga itu di dalam penulisan buku. Dan saya sangat berharap senior-senior yang lain yang sudah empu-empu, yang punya banyak mutiara pengalaman yang berharga, itu bisa meneladani jejak beliau. Dan saya pikir sudah banyak senior-senior di GKMI yang juga menulis buku. Itu sangat memberkati bagi kami yang muda, sehingga bisa termotivasi menjadi lebih baik.
dan dituntun oleh hal-hal yang baik dari pengalaman-pengalaman masa lalu dari para bapak-bapak senior tersebut. Nah, pertanyaan saya adalah ya, supaya mungkin bapak-bapak senior yang lain bisa mengikuti dan kami juga mengikuti Pak Edi menulis pengalaman hidup yang baik. Apa Pak kesulitannya, hambatan-hambatannya di usia Pak Edi yang sudah sepuh dan keterbatasan fisik di dalam menuliskan ide-ide, gagasan dan sebagainya, sehingga terwujudlah buku yang sungguh berharga itu. Ya, terima kasih. Itu. Mari Pak Edi, kesulitan apa ketika? Seperti saya tuturkan tadi, menjelang 70 tahun, banyak kesulitan dan banyak sakit. Saat itu, saya kalau ngetik di komputer atau message di WA itu, sebentar tangan saya sakit. Benar-benar sakit. Setelah itu, saya gelitak kayak gini. Diangkat ke sini, sakit. Jadi loss, istilah saya loss. Saya bilang sama Pak Pol, aku tidak bisa ngetik. Beberapa WA grup saya lepaskan. Ada teman-teman di sini yang mungkin juga tahu. Faktor itu yang kemudian saya hanya cerita direkam oleh Pak Pol. Kalau Pak Pol mau begitu, ayo, gitu. Ya. Dalam kesulitannya penulisan itu sebetulnya saya mencoba melihat satu flashback dulu perjalanan hidup saya. Tik, kok ada celingnya gitu istilahnya. Itu tak kasih tanda dulu. Ada celing, misalnya mobil mogok gitu. Waktu nak menikah itu celing gitu. Ternyata celingnya itu banyak. Gitu. Tinggal kita mau nulis yang mana. Itu. Nah, itu saya percakapan pertama kali dengan istri saya karena dia juga editor. Dan sejak awal waktu saya pelayanan disuruh memberi sambutan dan sebagainya, ini bukan rahasia. Saya kalau suruh memberi sambutan saya ngetik saat itu. Terus tak kasih ke Desi. Des, tolong diedit Des. Yo, dia baca. Aku tidak ngerti maksudmu. Lu kok tidak ngerti maksudmu tuh gitu. Nah ini, gue habis ini nulis ini. Itu maksudnya apa? Ya habis. Jadi akhirnya saya tidak nulis. Karena itu titik lemah saya, karena sekolahnya itu ya di sekolah Mbak Eng cuma sampai SMP 3. Mbak Eng itu cuma sia-sia ya. Lalu mulai masuk SMA 1 itu pun juga saya merasa tidak sekolah, tapi kumpul-kumpul sama teman happy begitu, naik kelas 2 berhenti. Di situ saya diproses. Di sini tanya maksudmu apa? Aku bilang kelompoknya ini. Sub kelompoknya kira-kira apa? Kira-kira ini, mauku ini, gini. Ya. Terus di sini mulai memahami keinginan saya. Oh maksudmu ini tadi coba tak tulis ya, tak tulis ulang atau dia nambahkan atau apa gitu. Terus saya baca kalimat itu yang cuma sepotong. Ya bener gini. Nah ini bener loh ya. Baca di sore tulisanmu. Kurang gandeng yo. Saya bilang gitu. Nah ya. Jadi saya merasa demikian lemahnya saya. Dan saya tidak dikasih Desi yang kebetulan dia editor. Betul enggak? Betul. Ya, jadi waktu itu kenapa sampai Desi yang saya minta tolong? Awalnya sebetulnya Ibu Sri Wandaningsih yang siap. Oke. Pada saat itu kemudian beberapa minggu kemudian Bu Wanda mengatakan, aku tidak bisa Pak Edi. Loh kenapa? Sakit mataku kambuh. Aku kalau membaca di komputer lama-lama tidak bisa. Ya udah. Akhirnya saya sadar ya Desi gitu. Ya.
Kemudian bukan hanya masalah dengan itu, komunikasi dengan Pak Pol pun juga tidak mudah. Kita saling tahu. Tapi aku kan tidak ngerti soal tulisan, soal jurnalistik. Tadi saya tak nek nulis wae ora bener kok. Jurnalistik ya ora ngerti. Terus aku minta gini Pak Pol bilang, tidak bisa. Ini secara jurnalistik tidak benar atau kurang tepat. Harusnya gini. Moh aku. Kemudian aku teringat pada awal saya kenal dengan Pak Dhani di GKMI Jakarta, termasuk dengan Pak Yahya. Pak Dhani awam, bukan berita, baru bicara sama saya. Nek wis duwe karep ora iso dipenggak. Gitu. Istilahnya adalah kalau saya sudah punya keinginan tidak bisa dihambat. Itu koreksi yang pertama dari Pak Dhani kepada diri saya. Ini Pak Dhani kok wani ngelek ya aku ya, gitu. Tapi di situ saya introspeksi dan apakah benar kalau saya punya keinginan tidak bisa dipenggak? Ya. Tapi kalau memang keinginan itu sesuatu yang positif, saya harus perjuangkan. Itu kira-kira. Tapi kalau rasanya ada ide lain yang lebih baik, ya saya tidak. Jadi kembali kepada penulisan itu. Setelah tulisannya Pak Paul diterima, direvisi, diedit oleh DC. Sebelum diedit oleh DC, saya baca ulang. Intinya itu maksud bener lah. Yo, atau ada kurang ini kurang itu disinambahkan. Pas itu ya selesai. Memang banyak kesulitan itu. Maka setelah jadi, saya apresiasi sekali dengan Pak Paul. Aku tidak juga bahwa bukunya bisa jadi seperti ini. Bagus. Ini menurut saya yang aku jarang baca buku. Jadi ngertinya ya iki tok, sing meh tak baca ulang iki ya buku iki tok. Aku tidak pernah baca buku yang lainnya kecuali firman Tuhan. Ya, itu ceritanya. Berhubung tadi saya menunggu tidak ada orang lain, saya gunakan kesempatan ini melanjutkan kesaksian Pak Yahya tadi. Biasanya bertahun-tahun ya, kecuali pernah sekali terjadi Ketua Sinode Bapak Theophilus Muryadi Hadiprasetyo, bukan teolog, bukan pendeta. Biasanya berpuluh-puluh tahun memang Ketua Sinode itu seorang pendeta. Nah ini pendeta yang satu-satunya tidak mau. Akhirnya kasak kusuk. Nah pendeta itu lagi paling ora ya evangelis. Jadi akhirnya saya juga dibujuk waktu itu Pak. Pengakuan dosa semua ini. Ya. Pendeta tidak gelem wes Pak Andreas ya anu gini, tidak mau sing ini enak pokoknya aku rak gelem gitu ya. Saya sudah 13 tahun di sinode berkecimpung ya, dan saya merasa bukan level saya gitu ya, sehingga saya menolak. Oleh karena itu Pak Edi Sucipto, dalam kesempatan ini saya berutang budi pada Bapak. Karena pada waktu Bapak diserang masalah ini itu sebagainya, seharusnya itu Yahya Krismanto dan Andreas Krislandi. Tetapi Bapak mau jadi bemper ya, jadi menghandle karena geleman tadi. Tapi akhirnya kaya dengan pengalaman dan pembelajaran. Sebaliknya kami miskin. Nah ini. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Beberapa orang tadi sudah menarik kesimpulan dan mendapat kesan. Juga saya sendiri jujur menilai Pak Edi Sucipto itu perfeksionis. Di samping kemauan yang keras, geleman, apalagi tadi perfeksionis gitu. Nah waktu saya ngomong begitu, Pak Edi mengakui, benar Pak Andreas, banyak orang berkata begitu. Kemauan saya, perfeksionis saya ini gitu. Tapi justru karena itulah saya sakit. Pak Edi pernah ngomong begitu. Nah tolong dijelaskan apa hubungannya perfeksionis dengan sakit. Ya Pak Edi pernah ngomong gitu. Ya karena itu saya lebih sakit ini. Dengan sakit Pak. Baik di sinode maupun di PIPKA, lalu juga di bisnis dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan. Lalu satu lagi sekaligus ya,
Tadi Pak Dhani bilang Pak Edi kalau punya kemauan juga kuat, artinya sepertinya harus jadi begitu ya, punya kehendak begitu ya. Nah, maka saya tertarik waktu membaca bukunya Bapak itu, sekali waktu Pak Edi Sucipto ini KO malah bukan sama Pak Dhani, bukan sama saya, tapi sama cucunya. Waktu apa? Waktu menyusun puzzle. Nah, ini yang saya paling terkesan, buku setebal itu saya terkesan itu. Pak Edi yang geleman, kemauannya kuat, perfeksionis, kehendaknya kuat seperti itu, harus mengikuti kehendaknya, kalah sama cucunya. Puzzle itu. Ingat cerita itu? Tolong Pak Edi ceritakan bagaimana Pak Edi belajar dari cucu ini. Aku kok ngene gitu ya. Nah, tolong dijelaskan, itu sangat menarik. Pelajaran apa yang Pak Edi peroleh dari cucu ini waktu ngerjakan puzzle itu? Ini sangat menarik buat saya. Terima kasih. Ya, ada Soal puzzle itu, baca buku saya. Ya, baca buku ini. Itu setelah saya ketawa sendiri. Itu tulisan anak saya. Yang pertama yang sudah punya cucu. Nana. Mana cucu saya? Bikin puzzle di belakang. Ya, antara perfeksionis dengan Sakit. Saya pada dasarnya kalau diberi tugas, saya harus selesaikan dengan sebaik-baiknya. Itu menunjukkan bahwa kamu bukan Ya, ada. hanya lulusan SMP saja. Awalnya dari situ. Lulusan SMP benar seperti Susi, ya. Cuma saya lain sama dia kan gitu. Untuk membuktikan bahwa aku yo sanggup, aku yo iso. Nah, ternyata aku pertama kali kerja ngene engkohku, kakak kandung. Dia kontraktor. Dia kasih tahu saya, nek sudah janji harus ditepati. Dan saya pernah pergi sama Melowen. Melowen ini senior, saya anggap seperti ayah saya sendiri karena banyak membimbing saya. Dia orang Kanada atau Amerika, temannya Pak Misah ini ya. Apa cirinya orang Mennonite? Dia tanya sama orang Afrika waktu kami pergi ke sana gitu. Orang Afrika tidak bisa jawab. Kemudian Mel ini mengatakan, orang Mennonite maksudnya orang gereja. Seperti GKMI ini orang Mennonite. Dia perhatikan, apa itu maksudnya? Apa yang dia katakan, janji, itu dilakukan. Itu orang Mennonite. Nah, sekarang saya gerejaku tuh alirannya koyong ini. Apa yang dikatakan, dilakukan. Aku kerja nggone engkohku, kowe tidak bisa cari alasan ora ana tukang, ora ana semen enggak. Ora ana semen, golek. Ora ana tukang, golek. Cari solusi. Itu pesan awal dari kakak saya. Dan pesan mami saya mengatakan, kowe kerja nggone engkohmu, engkoh kandungmu. Itu anak mami juga. Kowe aja nggawa isin dari engkohmu, dari mamimu, dan dari keluarga kita. Pesan-pesan ini semua masuk. Sampai segede Mennonite pun juga masuk ke sini gitu. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Ya, harus itu. Tapi setelah belakangan saya tahu, saya kelewatan sebetulnya. Terlampau batas-batas itu gitu. Sampai kemudian ada teman saya mengatakan, hadir di sini juga, gue harus melepaskan jabatan-jabatan ini semuanya. Bukan kerja, pelayanan atau apapun enggak. Termasuk panitia reuni pun kalau mau, ya karena gelemanku, ya kok jadi panitia reuni meneh. Ojo diser, gitu. Jadi gue membebaskan semua beban-beban yang ada di sini. Kamu harus berusaha untuk enjoy life. Karena firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Nikmati itu. Kalau saya nanti telah melampaui 70 tahun, oke.
Terima kasih. Itulah hari-hari yang harus saya nikmati benar. Gitu, Ya, Pak. terima kasih. Ya, salah satu kelebihan dari Pak Edi, Pak Abdi berkata dia mengenali masa lalunya, sebagaimana baru saja kita dengar dari Pak Edi sendiri. Terakhir penutup ini saya mau mendatangi Pak Misah. Pak Misah menulis di buku, nanti di bagian cover belakang menulis Pak Edi ini tuh orangnya persisting banget. Apa sih yang dimaksud Pak Misah? Jelaskan sedikit. Ya persis kata Pak Dani tadi, dan duwe karep harus dipenggak sampai berhasil. Ya itulah yang dilakukan oleh dia. Jadi segala sesuatu dilakukan dengan sungguh-sungguh kalau dia sudah memegang satu itu. Di dalam bahasa Inggris di Alkitab NIV, perseverance, tekun sebetulnya. Ketekunan itu akan menghasilkan sesuatu yang berguna ya. Tekun dia, orangnya tekun. Sampai dia selesai, baru dia mengatakan puaslah. Begitu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa dia ini seperti tiram. Tiram kalau terluka bukan menangis terus, tetapi berusaha keras membuat luka itu sampai berbuah sesuatu, dan akhirnya tidak akan merasakan sakit itu, dan itulah buah-buahnya adalah mutiara yang akan berhasil, dan dia melakukan seperti itu dan dia menggenapi itu. Saya sebagai istri Pak Edi diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu, terutama mengenai sakit kankernya ini selama 20 sekian tahun terakhir ini. Luar biasa menyakitkan, dan saya merasa bingung sendiri dan kaget kok saya bisa melewati itu semua sampai saat ini ya. Saya tidak akan memberikan panjang lebar, tetapi saya ingin menyampaikannya dalam sebuah lagu. Sakit kanker menghalangi jalan hidupnya sampai berkali-kali. Kesakitan, ketakutan membayangi masa depan seolah tak indah lagi. Tapi dia yakin dia tak sendiri. Yesus Tuhan selalu menolong. Bersama dia jiwanya diselamatkan. Tapi dia yakin dia tak sendiri. Yesus Tuhan selalu menolong. Dengan Kristus terapi pun dia jalani. Oleh Kristus jiwanya diselamatkan. Oleh Kristus jiwanya diselamatkan.
Desi itu modis, cantik, orangnya ramah. Ya, saya yakin pasti Bu Desi waktu kuliah di Satya Wacana maupun di GKMI Jepara dan GKMI Semarang banyak temannya. Tapi mengapa sih Bu Desi itu kok menjatuhkan pilihannya pada Pak Edi? Itu Bu, mari Bu. Saya sampai sekarang itu masih sering terheran-heran dan bertanya, kok saya milih dia? Itu ya, di antara beberapa pilihan yang ada. Tetapi saya meyakini satu hal, ya. Sebetulnya kalau kita masa remaja, istilahnya bukan cari pacar, bukan cari calon suami, karena Tuhan sudah menyediakan. Jadi istilahnya sebetulnya adalah menemukan. Jadi Bapak Ibu di sini karena mayoritas sudah senior gitu ya, bukan cari menantu, tetapi menemukan menantu yang dikehendaki Tuhan. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau tadi Pak Edi bilang, kok dia kok nunggu saya terus, salah gitu loh. Enggak, saya enggak nunggu dia. Saya sedang berusaha mencari, menemukan yang Tuhan berikan kepada saya. Karena begini, anak-anak muda itu kan selalu kalau mau berusaha cari pacar gitu kan, kok enggak nyambung ya, kok enggak klik ya, kok enggak enggak ada chemistry. Itu yang terjadi pada saya waktu itu, dengan beberapa teman yang lain juga ya. Kok nggak ada klik, kok nggak nyambung. Lah kliknya kok sama orang yang aneh gitu ya. Jangan diteruskan loh Bu. Aneh dalam arti unik ya. Ya. Jadi saya juga sempat bergumul cukup lama. Saya bergumul ya. Jadi bukan ngesrek nunggu dia, bukan, tapi saya bergumul di hadapan Tuhan. Sampai pada satu kesimpulan, saya hanya akan mau menikah dengan orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan saya sampaikan baik-baik. Saya tidak mengancam dia, saya tidak memberi target kepada dia. Saya hanya bilang, saya kok kalau jadi pengantin kepingin diberkati di gereja. Itu saja. Dan saya tidak pernah memaksa dia untuk menjadi anak Tuhan. Tetapi saya dalam doa saya ngesrek sama Tuhan gitu. Karena ya merasa klik itu aja. Terima kasih. Nanti boleh dibaca di buku ini. Saya beri judul hanya satu penghalangnya. Baik Bu Desi, Pak Edi itu kena sakit kanker bertubi-tubi. Tidak mudah mendampingi suami yang sakit dalam masa pemulihan, pengobatan, dan pergumulan-pergumulan yang berat. Mungkin tolong bagikan tips kepada para hadirin pagi ini, bagaimana sih mendampingi keluarga yang menderita sakit yang cukup serius dan panjang gitu Bu, apa yang perlu dilakukan? Tadi Pak Paul bilang pertanyaannya satu saja. Oh iya. Ini tips Bu, bukan tanya, ini enggak tanya. Saya tidak mempunyai tips yang khusus. Saya yakin semua istri kalau mendampingi suami yang terkena penyakit berat, bukan hanya kanker. Kanker ini memang waktu itu ya, 25 tahun yang lalu sangat mengerikan. Karena kalau orang mengatakan, suamimu sakit apa? Kanker. Selalu tanyanya gini, umurnya berapa? Kamu punya asuransi enggak? Itu yang ditanya. Ujung-ujungnya apa? Karena waktu itu ya, penyakit kanker adalah terminal. Ya, terminal itu artinya orang kalau sudah divonis kanker, ganas lagi. Yang tinggal tunggu waktu aja lah. Begitu. Ya. Jadi saya yakin kepada siapapun yang mendampingi pasangan hidupnya sakit keras, pasti akan melakukan seperti yang apa sudah saya lakukan. Ya. Pertama-tama ya kaget, kemudian kami sama-sama nangis di hadapan Tuhan. Tetapi sesudah itu saya merasa begini, saya percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan dengan cara yang ajaib. Ya, saya percaya bahwa kalau saya tumpangi tangan, kalau Tuhan berkenan, dia akan langsung sembuh. Ya, bisa. Tetapi Tuhan tidak selalu bekerja dengan cara itu. Dan saya harus belajar bahwa apa yang saya doakan, jawaban Tuhan itu tidak harus selalu menuruti keinginan saya. Itulah yang terjadi. Ya, itulah yang terjadi.
Berkali-kali saya bertanya-tanya, Tuhan, kami melayani Engkau seperti ini. Kok Tuhan izinkan penyakit seperti ini? Itu pun mengganggu kami. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya begitu yakin, ya, yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti adalah karena ada maksud yang indah bagi hidup kami. Jadi pesan saya adalah, ya kita memang mesti sabar ya. Orang kalau sedang sakit, apalagi sakit yang berat, itu rewelnya nggak karuan. Itu loh. Setuju nggak ibu-ibu? Hah? Ibu-ibu yang pernah mendampingi suaminya sakit, orang kalau suami apalagi sakit itu rewelnya minta ampun, betul nggak? Iya. Tuh kan, betul. Ya, bukan cuma saya. Setuju semua loh ya. Tetapi sebaliknya saya juga sangat terinspirasi dengan beberapa hamba Tuhan atau beberapa teman saya. Kebalikannya, istrinya yang sakit begitu rupa, tetapi dia begitu sabar. Kalau cewek sabar kayaknya kok biasalah. Cowok sabar mendampingi istri yang sakit, stroke lagi, ya, melayani begitu rupa. Itu jauh lebih berat dari saya. Dan dari peristiwa itu saya menyadari. Jadi itu memang salib yang harus saya pikul, ya saya pikul bersama Tuhan. Terima kasih Bu Desi. Yang terakhir saya undang anak yang kedua. Yang pertama sudah di Jakarta, jadi saya sekarang undang yang kedua, Nia, untuk naik. Nia, saya yakin ya, Papi pasti sebagai orang tua, apalagi dia sangat mengutamakan keluarga dan pertemanan, pasti Papi meninggalkan warisan yang sangat berharga, yaitu nilai-nilai hidup. Yang saya tanyakan, dari sekian banyak nilai-nilai hidup yang Papi wariskan kepada kamu, nilai hidup mana yang kamu sangat syukuri, dan kamu dalam hatimu berjanji kepada dirimu sendiri, nilai hidup warisan Papi ini akan saya ajarkan kepada anak-anak saya kelak. Apa itu, Nia? Tes, oke. Sebenarnya banyak ya Pak ya. Ya. Saya sampai mikirin ini kalau disuruh milih cuma satu aja bingung gitu. Karena waktu. Tapi ya saya mungkin kasih dua aja secara ini aja ya Pak ya. Jadi satu itu sebenarnya tadi Papi udah cerita gitu. Nggak masalah kamu lulusan apa, harus belajar, tetap belajar dari siapapun, dari apapun gitu. Itu yang saya sampai sekarang saya bawa gitu ya, karena menurut saya itu benar gitu. Karena Papi dulu tuh bilang sama saya gini, pas saya waktu itu lulus kuliah, terus kan saya balik ke Jakarta, terus dapat kerjaan waktu pertama kali. Kalau waktu itu dapat ya istilahnya gajinya kecil lah ya gitu. Ya Mami waktu itu sempat bilang gitu, wah kamu nih ya enggak cocok kok dapetnya segini gitu kan. Tapi ya waktu itu Papi ngomongnya beda gitu. Kalau Papi ngomongnya gini, loh kamu mikirnya jangan gitu. Kamu mikir kamu ini baru pertama kali kerja, itu kamu harus belajar. Itu tempat kamu belajar. Lah kamu mikir aja, kamu itu di situ belajar tapi dibayar gitu. Terus saya pikir itu saya bawa sampai sekarang. Saya pun juga sharing sama beberapa ya ada junior-junior saya juga bilang sama mereka gitu. Kok cuma dapat segini? Saya bilang sama mereka gitu. Kamu baru pertama kali kerja, jangan mikir duitnya. Mikir belajar Karena ternyata pada saat itu begitu saya waktu itu langsung masuk, dan memang saya waktu itu mikirnya pokoknya belajar terus, dan dari situ saya cepat memang gitu. Saya jadi lebih banyak kemana-mananya tuh jadi lebih cepat lah gitu. Nah itu nomor satu. Memang saya sekarang juga berkecimpung di dunia pendidikan soalnya Pak gitu. Jadi ya saya berusaha untuk ini satu yang dari Papi yang saya banyak bagikan ke orang lain juga gitu. Nah kemudian yang kedua itu saya banyak belajar dari Papi itu satu hal tentang manajemen sini Pak. Ini yang saya kepakai sampai sekarang itu adalah pas waktu itu saya ke Australia, Papi Mami bilang kita ini cuman kuat segini gitu ya. Jadi kita kasih kamu segini ini untuk satu semester ya. Kamu atur dewe sendiri gitu. Kamu ya pokoknya harus cukup nggak cukup pokoknya harus cukup gitu. Sampai saya tuh di sana nggak beli apa-apa Pak. Saya pulang ke sini pas lagi liburan setelah setahun itu kayak hantu Pak. Rambutnya segini. Soalnya nggak mau potong rambut di sana mahal. Nanti nggak bisa makan saya.
gitu. Nah, jadi tapi waktu itu sebelum saya berangkat, papi waktu itu ngajarin saya gitu. Gimana caranya kamu membagi antara ini prioritasnya mana? Prioritas harusnya duluan mana, itu yang kamu spend dulu gitu, baru ini. Nah, itu ya sampai sekarang ya, sampai saya udah menikah ya saya kepake banget, Pak. Oh, gitu ya. Gitu. Iya, itulah dua itu, Pak. Iya. Baik nih ya, terima kasih untuk dua nilai hidup yang kamu bagikan kepada kita semua. Saya itu punya hobi ya nulis puisi sama baca puisi. Khususnya waktu masih SD, SMP itu, wah, disitulah hobi saya. Dan ketika Nia nulis ya bagaimana papi yang kamu ceritakan itu, di bagian akhir kamu nulis satu puisi. Nah, di kesempatan terakhir ini tolong bacain dong puisi itu buat kita semua. Oke, ini puisinya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Saya akan bacakan dulu dalam bahasa Inggrisnya, kemudian saya akan ajukan dalam bahasa Indonesia. Ya. For all that he is, that's my dad. For all that I'm proud of, I'm glad he's my dad. And for all that he lacks of, he's still my dad. The dad who brought me up, the dad who molded me, and I am who I am today because my dad is all that he is. Dirinya yang demikian ya, ini papi saya. Gitu. Dalam kelebihannya, saya bangga. Saya bersyukur dia adalah papi saya. Dalam segala kekurangannya, ya dia tetap papi saya. Papi itu yang membesarkan saya, papi itu juga yang membentuk saya. Saya adalah saya yang sekarang ini, ya karena papi itu ya seperti ini. Ya, makasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Nia. Bapak, Ibu, dan Saudara, karena waktu maka talk show ini saya akhiri. Bapak Ibu nanti bisa baca selanjutnya di buku ini, karena kalau diterima tidak dibaca ya kurang mendapatkan berkat, karena Pak Edi sangat-sangat ingin bahwa kita semua itu mendapatkan berkat dari apa yang dia tulis di buku itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya sebagai moderator pada pagi ini menyampaikan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua. Saya harapkan nama yang saya sebutkan bisa segera maju ke depan, kemudian akan diambil foto dan bisa langsung berdiri di sisi sebelah kanan saya. Kami ingin menyampaikan rasa ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini, menghargai waktu yang bapak ibu luangkan
dan para pendukung semuanya, baik panitia, saudara, famili semuanya, dan teman-teman semuanya. Saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk boleh terselenggaranya acara ini. Dan nanti kalau bubar melalui satu pintu di sini, semua yang hadir akan diberikan satu buku. Benar ya Tuhan firman-Mu bahwa Engkau tidak tinggal diam. Segala sesuatu yang terjadi, entah itu baik atau buruk menurut mata kami, semuanya mendatangkan kebajikan. Karena Engkau bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebajikan, kebaikan bagi kami. Biarlah kami terus mengasihi Allah dan berusaha hidup di dalam kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih firman-Mu, ya dan amin, diteguhkan dari pengalaman Bapak Edi Sucipto sekeluarga, baik dalam dunia bisnis, bergereja, bersinode, pelayanan, bahkan bermasyarakat. Terima kasih Tuhan, acara launching bukunya ini Engkau sudah sertai, hadiri dan berkati, sehingga semua berjalan dengan lancar dan baik, dan sepenuh berkat Allah. Kasih Allah Bapa, anugerahnya dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kami semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.